Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Maulana Azhar, mahasiswa Departemen Teknik Elektro Angkatan 2017 Universitas Diponegoro. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi UAS mata kuliah etika profesi. Contoh pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro yaitu pada pemasangan kabel sambungan tenaga listrik atau yang biasa kita sebut STL yang tidak sesuai dengan standar. Kebanyakan sambungan STL di Indonesia masih menggunakan saluran udara sebagai media konstruksinya. Jika STL melalui saluran udara, maka diperlukan ruang bebas hambatan dan jarak aman. Ruang bebas hambatan adalah jalur lintas yang dilalui jaringan listrik yang bebas dari penghalang. Sementara jarak aman adalah jarak antara sambungan tenaga listrik dengan benda atau lingkungan hidup, terutama pengguna tenaga listrik yang dianggap aman. Untuk permukaan jalan raya utama, jarak amannya sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI, yaitu 6 meter. Permukaan jalan lingkungan 5 meter, halaman penduduk atau lahan kosong 4 meter, balkon rumah, menara tower, papan reklame, ranting pohon 3 meter, dan atap rumah 1 meter. Untuk melihat lebih jelasnya, mari kita tinjau lokasi secara langsung. Lokasi yang akan ditinjau berada di Jalan Gondang Barat 3, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pada area ini merupakan area pemukiman penduduk sehingga dapat menimbulkan masalah bagi warga sekitar karena posisi kabel yang melintang rendah dan melintasi pepohonan. Dapat dilihat dari kabel di atas terdapat kabel terpilin yang merupakan kabel listrik yang bersumber dari PLN. Padahal sesuai Standar Nasional Indonesia, ketinggian dari ranting pohon minimal 3 meter di atasnya. Sedangkan dari kabel ini dapat dijangkau menggunakan lengan orang dewasa atau setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Hal ini tentu sudah menyalahi etika profesi di bidang teknik elektro. Pihak PLN menjelaskan bahwa kabel PLN ditandai dengan kabel terpilin, dan pada kasus kali ini terdapat kabel terpilin dan kabel tidak terpilin. Kabel tidak terpilin ini biasanya merupakan kabel telepon, kabel wifi, atau kabel sambungan yang berasal dari provider internet. Kedua kabel ini dijumpai di lokasi melintang sangat rendah dan membahayakan, mengingat kabel ini berada di sisi jalan yang biasanya dilalui warga dan tempat bermain anak-anak sekitar. Kondisi menjadi semakin rawan terjadinya konsleting listrik karena musim penghujan di saat sekarang ini. Contoh kedua dapat dilihat ada penampakan kabel STL di atas jalan lingkungan, harusnya setinggi 5 meter, namun pada kenyataannya dapat dilihat di sini kabel ini hanya berjarak mungkin sekitar 3 meter sampai 3,5 meter dan dapat menghalangi kendaraan-kendaraan yang akan lewat dan dapat menyebabkan konsleting listrik apabila terkena oleh kendaraan dengan ketinggian 3,5 meter. Ketinggian kabel yang tidak sesuai standar seperti ini sangat membahayakan bagi para pengendara yang melewati jalan di bawahnya. Contoh pelanggaran etika profesi selanjutnya yaitu kondisi kabel saling tumpang tindih, dan lebih parahnya lagi yaitu menjadikan ranting pohon sebagai tempat melilit kabel. Contoh ketiga mengenai kasus ketinggian kabel dapat dilihat di sini bahwa ketinggian hanya setinggi lengan orang dewasa atau sekitar 2 meter dan ini langsung terhubung dengan pos ronda. Kondisi seperti ini juga masih sering dijumpai di sekitar kita. Pemasangan kabel yang tumpang tindih dan semrawut banyak terjadi. Tidak hanya dari PLN saja, namun dari perusahaan bidang telekomunikasi, penyedia jasa internet harus ikut bertanggung jawab akan hal ini. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa contoh kasus pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro. Sudah sepatutnya kita menjalankan berbagai hal sesuai dengan SOP dan standar yang berlaku di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.